Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain, serta para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kajian tentang hari kiamat besar sudah selesai. Apa yang akan teralami oleh manusia setelah hisab, setelah nyebrang sirat, hanya ada dua tempat, surga atau neraka, waliyadzubillah. Jadi kajian kita sekarang akan membahas tentang surga dan neraka sedetil yang kita bisa. Diperkirakan pembahasan surga neraka ini setahun lah baru beres. Kita mau memulai dengan yang pahit dulu tentang neraka. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita akan bahas neraka dulu. Baru nanti terakhir surga. Apa itu neraka? Neraka adalah negeri yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang menentang syariat Allah, yang mendustakan para utusan Allah. Neraka itu azab untuk menyiksa musuh-musuh Allah. Dan penjara bagi orang-orang yang durhaka. Neraka itu kehinaan yang paling besar, kerugian yang sangat dahsyat. Tak ada yang lebih hina daripada neraka. Tak ada kerugian yang lebih besar daripada neraka. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran 192 tentang ulul albab, mereka berkata, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Allah, siapa saja yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah menghinakannya. Dan tak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim seperti itu. Juga diterangkan dalam surah At-Taubah 63, Allah berfirman, Alam ya'lamu annahu man yuhaddidillaha wa rasulah fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul 'adzim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka bagi dia
akan ada neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah kehinaan yang paling besar. Jadi dua ayat tadi menjelaskan siapa yang masuk neraka, Allah berarti menghinakannya. Neraka itu kehinaan yang sangat dahsyat, tak ada tandingnya. Kenapa? Nanti bisa kita lihat ketika kita menjelaskan jenis-jenis azab di neraka serta perlakuan para malaikat kepada ahli neraka di neraka. Dalam surah Az-Zumar 15 Allah menjelaskan innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Orang-orang yang rugi yang sebenarnya adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka di akhirat. Bukan di dunia. Makanya wajib kita menjaga diri dan keluarga agar tidak hina dan tidak rugi di akhirat dengan masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau masuk itu rugi. Kata Allah sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Lalu Allah menyatakan ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwa neraka itu kerugian yang paling nyata. Bagaimana tidak demikian? Bagaimana neraka bukan kehinaan yang terbesar, kerugian yang paling dahsyat. Padahal di dalamnya itu terkandung beragam jenis azab, kesedihan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dituliskan dengan pena, tidak bisa terhayalkan oleh pikiran manusia. Sengeri apapun kita membayangkan azab neraka, kenyataan azab neraka jauh lebih mengerikan lagi dari bayangan kita. Sehebat apapun lisan kita, pena kita mengungkapkan kengerian dan penderitaan azab neraka, maka kenyataan yang sebenarnya di neraka jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita ungkapkan. Oleh karena itu Allah mengungkapkan kengerian neraka dengan beragam ungkapan yang seluruhnya buruk. Seperti dalam surah Al-Furqan 66 Allah menyatakan innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat menetap. Dalam surah Shad 55 dan 56 hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'aba jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Inilah bagi orang-orang durhaka ada seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka Jahannam. Mereka akan memasukinya dan itulah seburuk-buruk tempat menetap. Diungkapkan dengan ungkapan seburuk-buruk tempat menetap. Itulah gambaran umum dan ringkas tentang neraka. Nanti rinciannya akan kita jelaskan semengerikan apa neraka yang digambarkan baik oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih.
Pertama kita akan membahas secara umum tentang surga dan neraka menjadi beberapa poin. Poin pertama, yang wajib kita yakini adalah surga dan neraka sudah ada, sudah tercipta sejak dulu. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai tak ada batas waktu. Berkata Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kata beliau, wal jannatu wan nar makhluqatan la tanfiyani abadan wa la tabidan. Fa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nar qabla al-khalqi wa khalaqa laha ahlan. Faman sya'a minhum ilal jannah fadlam minhu wa man sya'a minhum ilal nar adlam minhu wa kullun ya'malu lima qad furiqa lahu wa sa'irun ila ma khuliqa lahu wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad. Kata Imam At-Tahawi, surga dan neraka sudah diciptakan. Kedua-duanya tidak akan musnah, tidak akan hancur. Dan Allah telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk. Allah menciptakan surga dan menciptakan juga calon-calon penghuninya. Maka siapa orang yang Allah kehendaki untuk ke surga di kalangan manusia, maka itu karunia besar baginya. Siapa orang yang Allah kehendaki masuk neraka, itu adalah keadilan dari Allah terhadap hambanya. Siapa yang Allah masukkan ke neraka itu karena sifat adilnya Allah. Karena pasti ada alasan kenapa orang itu Allah masukkan ke neraka. Karena durhaka. Kalau orang durhaka kekeh masuk ke dalam surga, nggak adil itu. Yang soleh masuk surga, yang salah masuk surga. Yang takwa masuk surga, yang durhaka masuk surga. Lalu apa nilai kelebihan sebuah ketakwaan kalau begitu? Sama dengan umpamanya, contohnya jangankan Allah, guru saja. Yang pintar naik, yang bodoh naik. Yang pintar dikasih nilai 10, yang bodoh juga ada. Semuanya murid ibu guru, nggak ada dibeda-bedakan. Yang rajin, yang baik dikasih nilai 10 lulus. Yang nakal, yang malas, yang bodoh dikasih nilai 10. Adil enggak? Enggak adil. Untuk apa belajar? Untuk apa jadi murid baik? Untuk apa jadi murid rajin? Kalau perlakuan kepada mereka sama dengan perlakuan kepada murid yang bodoh, nakal, malas. Nggak ada bedanya. Nggak ada nilainya. Tuh ya. Jadi kalau guru memberi nilai 0 kepada murid itu karena keadilannya. Karena memang salah semua jawabannya. Kalau guru ke yang lain memberi nilai 5, ya itu karena keadilannya. Mungkin dari 10 soal hanya benar 5. Adil itu ya. Itu guru, apalagi Allah Azza wa Jalla. Berkata Muhammad bin Abil Izzi al-Hanafi. Ini Ibnu Abil Izzi ini yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah. Ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, amma qauluhu innal jannata wan nar makhluqatan. Adapun ucapan Imam Tahawi bahwa surga dan neraka sudah diciptakan.
Maknanya fattafaqo ahlus sunnah ala annal jannata wan nar makhluqatan mawjudatan al-an. Walam yazal ahlus sunnah ala dhalik hatta nab'atha nabighatun minal mu'tazilah wal qadariyah fa'ankarat dhalik. Kata Imam Ibn Abdul Izzi, sesungguhnya surga dan neraka sudah diciptakan. Maknanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sepakat bahwa surga dan neraka sudah tercipta dan sudah ada sekarang. Ahlus Sunnah selalu berakidah demikian dari dulu. Nanti ada dalil-dalil dari Quran Sunnah. Sampai muncul tokoh-tokoh Mu'tazilah dan Qadariyah. Mu'tazilah prinsipnya mendahulukan akal daripada wahyu. Dalam masalah takdir, Mu'tazilah menganut faham Qadariyah. Qadariyah itu orang yang mengingkari takdir baik sebagian ataupun seluruhnya. Kata mereka, nggak ada takdir. Apa yang terjadi besok, gimana planning dan usaha kita sekarang gitu. Karena mereka didasarkan kepada akal. Termasuk surga neraka mereka ingkari, nggak ada sekarang. Qalat, mereka berkata, bal yunsyihumallahu yaumal qiyamah. Allah baru akan menciptakan surga neraka nanti pada hari kiamat. Sekarang belum ada. Apa yang menjadi alasan bagi mereka? Alasannya didasarkan pada keyakinan yang rusak dan metodologi yang keliru dalam memahami agama. Mereka itu sudah memiliki kaidah tersendiri tentang agama yang didasarkan pada otak. Syariat Allah itu harus sesuai dengan kaidah yang mereka tetapkan. Allah tidak mungkin begitu, Allah harus begini dan seterusnya. Makanya mereka mengkiaskan perbuatan-perbuatan Allah terhadap makhluk seperti perbuatan makhluk kepada sesama mereka. Lalu mereka berkata berdasarkan akal, khalqul jannati qabla jaza' abath. Diciptakannya surga dan neraka sebelum hari pembalasan itu kesia-siaan, kata mereka. Mereka menolak nas-nas, ayat dan hadis yang menunjukkan surga neraka sudah ada. Mereka tolak hanya dengan akal. Kata mereka, kalau sekarang surga dan neraka sudah ada, belum ada penghuninya. Mubadzir untuk apa sekarang diciptakan, kata mereka. Oleh karena itulah maka sejak zaman baheula mula muncul ikhtiar usaha para ulama membantah keyakinan mereka. Para ulama kemudian membeberkan ayat dan hadis-hadis sahih bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Di antara ayat-ayat tersebut adalah pertama Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegera kalian menuju surga, menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat, telah disiapkan, telah, dengan memakai fi'il madhi atau dalam bahasa Inggris disebut bentuk past tense. U'iddat lil muttaqin, telah diciptakan, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian juga neraka. Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Terus
disebutkan u'iddat lil kafirin. Jadi neraka juga sudah diciptakan untuk orang-orang yang kafir. Lalu dalam surah An-Naba ayat 21-22 Allah menyatakan inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya jahanam itu selalu mengincar, selalu mengintip. Kalau sudah dikatakan sudah mengincar, mengintip berarti sudah ada. Demikian juga ketika Nabi SAW diisrokan di dalam Al-Quran, beliau melihat ada Sidratul Muntaha, di sampingnya ada surga Ma'wa, lalu melayat ke dalamnya. Dan ini Al-Quran, seperti yang Allah jelaskan dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 15, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Sungguh Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di samping Sidratul Muntaha itu ada surga ma'wa. Sudah ada surga ma'wa saat itu. Sehingga ketika kisah Isra dan Mi'raj dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma intalaqa bi Jibril hatta ata Sidratul Muntaha fa ghasyaha alwanun la adri ma hi qala tsumma dakhaltul jannah fa idza hiya janabidul lu'lu wa idza turabuha al-misk." Lalu Jibril membawa aku sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ditutupi oleh warna-warni yang aku tidak tahu apa itu. Indahnya nggak pernah terlihat di dunia. Kemudian aku masuk ke dalam surga. Surga Ma'wa di samping Sidratul Muntaha itu. Ternyata surga itu kubahnya terdiri dari mutiara-mutiara dan tanahnya itu berwangi minyak kasturi. Tidak kotor, di sana tidak ada kekotoran, tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan, tidak ada yang membuat tidak nyaman, nggak ada. Dan itu dimasuki oleh Nabi SAW, berarti sudah ada. Dalam hadis lain masih sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila sudah mati masuk ke alam kubur, ditampakkan kepada dia setiap pagi dan petang tempat kembalinya kelak di akhirat. Kalau dia ahli surga, diperlihatkan istana di surga. Kalau dia ahli neraka, calon neraka, diperlihatkan rumahnya di dalam neraka. Lalu dikatakan itu tempat tinggalmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Ini salah satu di antara nikmat dan azab kubur secara psikis. Kalau umpamanya
Orang soleh masuk ke alam kubur, bisa menjawab fitnah kubur, dia dapat nikmat kubur. Salah satu di antara bentuk nikmat kuburnya itu adalah diperlihatkan tempat tinggal dia kelak di surga itu. Ada istana super megah, ada bidadari-bidadari surga yang kelak akan menjadi istrinya, pelayan-pelayan, emas perak, perhiasan yang tidak ada tandingannya. Begitu. Sampai Nabi SAW pun pernah mengatakan, ya Allah, biarkan aku melihat tempatku nanti. Disebutkan, engkau masih memiliki sisa umur yang harus kamu sempurnakan. Gak boleh dulu itu Nabi SAW. Termasuk orang mukmin begitu melihat calon istana dia di surga nanti begitu menggiurkan, berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah likai arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat, cepat kiamatkan, agar aku bisa segera kembali ke istriku dan hartaku. Gitu tuh. Diperlihatkan. Nah itu salah satu di antara nikmat kubur. Bukan satu-satunya loh. Adapun kalau orang durhaka di alam kuburnya ditanya tidak bisa menjawab, dia akan dapat azab kubur. Salah satunya diperlihatkan rumah dia di neraka. Lalu dikatakan itu tuh tempat tinggalmu kelak sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Ini menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada. Sudah terlihat oleh orang di alam kuburnya. Termasuk hadis yang pernah kita bahas dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika seorang hamba mukmin meninggal kemudian masuk ke alam kubur, ditanya dan bisa menjawab, lalu fayunadi munadim minas sama. Ada suara dari langit, suara Allah. Dilihat dari konteks isi dari yang diserukan oleh suara ini. Suara itu menyatakan an sadaqa abdi fa afrishu minal jannah wa albisu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Qal fayatihi min rauhiha wa taybiha. Kata suara itu, hambaku ini telah benar ketika menjawab. Dia jawab, man rabbuka, jawabnya Rabbi Allah. Wa ma dinuka, jawabnya dinil Islam. Wa man nabiyuka, jawabnya Nabi Muhammadun SAW. Lalu Allah merespon, an sadaqa abdi, hambaku ini telah benar. Lalu hamparkan bagi dia hamparan dari surga. Kasih pakaian dari surga dan bukakan pintu menuju surga. Dibukakan, bertiuplah angin surga, kesejukannya, kenyamanannya, wanginya. Maka bertiup ke alam kuburnya. Menunjukkan surganya sudah ada. Dalam hadis lain, sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadzakaratil hadis. Wa fihi wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa'idtum bih hatta laqad ra'aitani akhidan qatifan minal jannah hina ra'aitumuni taqaddamtu wa laqad ra'aitu an-nar yahtimu ba'daha ba'dha hatta ra'aitumuni ta'akhartu. Kata Aisyah, suatu saat matahari mengalami gerhana total sampai gelap. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya kita sudah tahu
begitu matahari gelap, bersamaan dengan peristiwa meninggalnya Ibrahim, anak dari Rasul SAW. 11 bulan meninggal. Lagi jadi kembang buruan gitu. Sedih. Nabi SAW sampai nangis. Ternyata matahari pun gelap, mengalami gerhana total. Dan orang-orang menghubungkan, mencocokkan, ini batilnya cocok logi itu begitu. Menghubungkan peristiwa matinya Ibrahim dengan peristiwa gerhana matahari. Dan itu pun muncul dalam pikiran para sahabat. Hebatnya pengaruh Nabi SAW ketika beliau bersedih, alam pun turut bersedih dengan terjadinya gerhana matahari. Kan momennya pas ya. Ini kebetulan enggak? Bukan kebetulan, itu memang Allah yang ngatur. Diatur pas meninggal Ibrahim, pas matahari mengalami gerhana. Dicocok-cocokkan. Dibantah oleh Nabi SAW. Beliau menyatakan sesungguhnya matahari dan bulan dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka tidak mengalami gerhana karena kelahiran atau kematian seseorang. Maka apabila kalian melihat gerhana, sholatlah. Dibantah, nggak ada hubungan antara gerhana dengan kematian Ibrahim. Cuma kebetulan waktunya bersamaan. Bukan kebetulan, dua-duanya ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi nggak boleh dicocok-cocokkan. Batilnya ilmu cocok logi begitu tuh, ya. Oleh karena itulah maka nggak boleh kita dengan otak kita mencocokkan ini dengan itu tanpa adanya keterangan nas yang menghubungkan antara dua hal tersebut. Nah, bisa kita menyatakan di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Betul, nggak ada yang kebetulan. Semua takdir Allah. Tapi tidak berarti dua peristiwa ini pasti selalu berkaitan. Enggak. Ini contoh nyata. Waktunya bersamaan. Meninggalnya Ibrahim dengan gerhana matahari. Lalu Nabi SAW menyuruh orang-orang sholat. Nabi pun terburu-buru sholat sampai sarungnya itu menyapu tanah. Ini sahih riwayat Imam Bukhari. Menunjukkan isbal. Iya, saat itu isbal. Kalau begitu boleh isbal, lihat hadis ini penjelasan dari para ulama ahli hadis. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan hadis ini. Lihat umpamanya kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juga. Penjelasan para ulama ketika menerangkan hadis ini. Kata Imam Ibnu Hajar, hadzal hadits la yadullu ala jawazil isbal fi kulli waqtin. Hadis ini tidak menjadi dalil bolehnya isbal dalam setiap keadaan. Hanya dibolehkan rukhsah dalam keadaan terburu-buru. Nabi SAW terburu-buru ke masjid mengumpulkan orang untuk menunaikan sholat gerhana. Sebab kalau ini dibolehkan secara umum bertubrukan dengan hadis-hadis lain yang melarang isbal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Setiap sarung pakaian yang diturunkan sampai menutupi dua mata kaki itu dalam neraka. Tanpa ada sombong ini. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud yang juga sahih,
Iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kalian isbal. Karena isbal itu termasuk wujud kesombongan. Kalau sombong menurut Rasulullah begitu. Jangan dibantah, menurut saya mah tidak sombong. Menurut ente, ini menurut Rasulullah SAW dibantah dengan pendapat kita. Gimana ya? Suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memakai gamis atau sarung yang isbal. Tiba-tiba ada suara di belakangnya. Ya Abdullah, irfa thawbak. Fa innahu atqa li qalbik wa athar li thawbik. Hai Abdullah, angkat tuh pakaianmu karena itu lebih takwa untuk hatimu, lebih selamat untuk hatimu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Aku melihat ke arah kaki orang itu, ternyata orang itu pakaiannya nisfus saqo, setengah betis. Aku lihat ternyata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sholat gerhana terburu-buru sampai sarungnya menyapu tanah, kata Imam Ibnu Hajar, itu khusus di momen seperti itu. Ketika orang terburu-buru sampai isbal nggak masalah, karena keterburu-buruan. Tapi dalam kondisi yang normal nggak boleh. Ketika Nabi SAW sholat gerhana, dan sholatnya panjang loh, lama, baik berdirinya, rukunya, sujudnya, apalagi dalam satu rakaat ada 2 rakaat. Maksudnya dalam satu rakaat ada 2 kali ruku dan 2 kali berdiri, 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surat. Jadi ketika kita takbir pertama baca Al-Fatihah, baca surat panjang. Lalu rukunya panjang, hampir sama dengan panjangnya berdirinya, bayangkan. Lalu setelah itu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu berdiri lagi, sedekap lagi dan baca Fatihah lagi dan baca surat panjang tapi tidak sepanjang yang tadi. Lalu setelah itu ruku lagi. Panjang rukunya hampir menyerupai panjang berdiri. Lalu i'tidal lagi, lalu baru sujud. Itu yang dimaksud 1 rakaat mengandung 2 rakaat. Karena di 1 rakaat ada 2 Fatihah dan 2 surat serta 2 ruku. Jadi 2 rakaat ada 4 rakaat. Membaca 4 surat yang panjang. Ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba tangan beliau maju, ngarongkong tenawan bahasa Indonesia, merongkong. Mengapa? Menggapai. Seperti mau ngambil sesuatu dan maju. Tiba-tiba beliau mundur seperti takut terhadap sesuatu. Seusai sholat, karena melihat para sahabat menunjukkan ekspresi keanehan atau penasaran, beliau menyatakan, Ra'aitu fi maqami hadha kulla syai'in wa'intum bihi. Di tempat berdiriku tadi waktu sholat, aku melihat semua yang Allah janjikan untukmu. Sehingga aku melihat aku ada di surga dan aku mau mengambil buah-buahan yang ada di surga untuk aku petik. Dan itu terjadi ketika kalian melihat aku maju sambil merongkong tadi. Terus walaqad ra'aitun nar yahtimu ba'daha ba'dha. Aku pun tiba-tiba melihat neraka yang apinya saling menyambar-nyambar. Dan itu terjadi ketika kalian melihat aku mundur mendadak.
Jadi di dalam sholatnya Nabi SAW melihat surga dan neraka. Dan menunjukkan itu surga dan neraka sudah ada. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, "In khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Terjadi gerhana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan hadis selanjutnya, di tengah-tengahnya berkata, faqalu, para sahabat bertanya, seusai salat gerhana, "Ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika, thumma ra'ainaka taka'ka'ta." Wahai Rasulullah, tadi kami melihat engkau seperti mau meraih sesuatu di tempat sholatmu. Tiba-tiba kami melihat engkau mundur secara tergesa-gesa ke belakang. Ada apa? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aitul jannah wa tanawwaltu anqudan walau asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Wa ra'aitun nar falam ara manzaran kal yaumi qad afdha wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Kata Nabi SAW, sesungguhnya tadi waktu sholat aku melihat surga. Aku melihat buah-buahannya, makanya aku ingin petik. Seandainya aku mampu memetiknya lalu kalian makan buahnya, tak akan tersisa kenikmatan di dunia ini sedikit pun. Kalah sama buah-buahan dari surga. Si montong, musangking, duri hitam, gak ada apa-apanya dibanding ini. Gak akan terasa enak lagi si montong tuh. Kalau jadi kepetik waktu itu. Alhamdulillah tidak jadi. Lalu aku melihat neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada neraka. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya para akhwat mak-mak. Tapi aneh di setiap pengajian kebanyakan yang hadir wanita ya. Ikhwan di sini cukup banyak. Ada 100, 200. Akhwat kayaknya lebih banyak. Sampai keluar ke pintu gitu. Perlu Tapi kenapa yang paling banyak penghuni neraka itu akhwat? Saya ngerti salah satunya walaupun ngajinya banyak ngobrol lah akhwat. Biasanya begitu. Para sahabat bertanya, bima ya Rasulullah? Karena sebab apa ya Rasulullah? Para wanita itu lebih banyak ke neraka. Dijawab bikufrihin. Itu karena kekufuran mereka. Qila ditanya lagi, ayakfurna bila, apakah karena kufur kepada Allah? Dijawab tidak. Yakfurnal ashir. Kufur kepada suami. Kemarin kan dibahas oleh Ustaz Firanda ya. Terus diterangkan wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu thumma ra'at minka syai'a qal ma ra'aitu khairan qatta. Apabila engkau sebagai suami sepanjang waktu berbuat baik kepada istrimu, lalu suatu hari istrimu melihat kamu berbuat salah sekali, mereka berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu. Itu perkataan si wanita. Padahal sepanjang waktu suami selalu perhatian, selalu baik, selalu lembut. Sekali berbuat salah ngomong, selama nikah kita aku nggak pernah bahagia, nggak pernah diperhatikan, nggak pernah disayang. Habis semua pahala kebaikan istri yang pernah dilakukan istri kepada suami. Itu kufur tuh.
Itu penyebabkan neraka. Hati-hati akhwat. Bukan karena saya seorang suami, ya. Memang iya sih. Tapi ini kata Nabi SAW. Nusuz, durhaka kepada suami. Jangan hilangkan, kata orang Sunda mah, ulah ngalelengit kebaikan suami. Jangan ngalelengit menghilang. Jangan lupakan mengabaikan kebaikan suami. Akui, apresiasi, ucapkan terima kasih ya sudah menafkahi saya, membahagiakan saya, memperhatikan saya, memenuhi semua kebutuhan saya. Saya bahagia, merasa tenang, tentram. Teruslah berbuat demikian sampai kita kelak berkumpul di surga. Kejahatan atau bukan kejahatan. Kesalahan suami udah lupakan. Supaya kita tetap bersyukur kepada suami. Ya. Itu hadis menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada. Dalam Sahih Muslim hadis ini dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasul SAW, wa ayyumal ladzi nafsi biyadi law ra'aitum ma ra'ait la dhahiktum qalila wa bakaitum katsira. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, seandainya kalian melihat apa yang telah aku lihat, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sekarang kan kita sebaliknya lebih banyak tertawa. Dipastikan setiap hari kita ketawa. Dan menangis mah atau setahun sekali juga belum tentu ya. Rajin menangis, didolimi orang, bukan ingat dosa, bukan menyesal, taubat. Jadi jauh lebih banyak tertawanya daripada menangisnya kita ini. Setiap hari, bahkan setiap jam pasti kita ketawa. Sehari bisa puluhan kali ketawa. Apalagi kalau sudah ngumpul sama teman-teman. Yang lebih seru itu kalau ummahat ngumpul. Ketawa melulu itu. Kalah Ikhwan tuh. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat apa yang telah aku lihat, pasti kalian sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, emangnya apa yang telah engkau lihat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ra'aitul jannata wan nar, aku telah melihat surga dan neraka. Menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Dalam kitab Al-Muwatta susunan Imam Malik. Juga dalam kitab Sunan, 4 Sunan. Sunan Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadisnya dari Ka'ab bin Malik, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama nasmatul mu'min tayrun tu'alliku fi syajaril jannah hatta yurji'ahallahu ila jasadihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin yang sudah mati akan menjelma sebagai burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Ini di alam kubur. Kita sudah jelaskan ada 5 tempat di alam kubur bagi manusia yang sudah mati. Pertama, tempat yang paling indah. Disebut Ar-Rafiqul A'la, itu mah kita nggak bisa ke sana. Karena itu khusus para nabi dan para rasul. Kedua, taman-taman surga yang penghuninya itu menjelma menjadi burung yang berterbangan kian kemari. Di taman surga itulah para syuhada. Yang ketiga, ada taman surga yang penghuninya burung bergelayutan di pohon. Entrep tenaun bahasa Indonesia. Entrep hinggap.
menclok, tak kan aya laguna. Menclok di jendela itu banyak. Ya entrep menclok. Itulah nasib orang-orang mukmin yang soleh di alam kuburnya. Apa bedanya dengan para syuhada? Kalau para syuhada berterbangan, kalau ini mah cuma menclok. Lebih senang berterbangan atau lebih senang menclok? Berterbangan lah. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, usatul muwahhidin. Orang mukmin ahli maksiat. Mereka memperoleh azab kubur. Dan terakhir orang kafir. Mereka memperoleh azab kubur yang jauh lebih dahsyat dibanding orang mukmin yang maksiat tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa taman surga itu sudah ada. Dalam Sahih Muslim juga Sunan, kitab Sunan dan Musnad Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan nar arsala Jibril ilal jannah faqala idhhab fanzur ila ma a'dadtu li ahliha fiha." فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بالجنة فهفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. Kata Nabi SAW ketika Allah menciptakan surga dan neraka. Berarti sudah. Allah mengutus Jibril ke surga. Kata Allah, Jibril, kamu pergi ke surga, lihat surga dan apa yang aku janjikan untuk calon penghuni surga. Lalu pergilah Jibril melihat surga beserta isinya. Dilihat indahnya itu nggak ada bandingannya dengan di dunia. Ada bidadari surga, pelayan-pelayan surga, ada perhiasan-perhiasan, wah luar biasa. Lalu kembalilah Jibril kepada Allah lalu berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, tak akan ada seorang pun yang mendengar indahnya surga kecuali pasti dia akan memasukinya. Pasti akan berupaya, beramal untuk surga biar masuk gitulah. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar jalan menuju surga itu dipenuhi dengan makarih. Makarih itu hal-hal yang dibenci oleh manusia. Harus zakat, infak, sedekah dari hartanya. Harus sholat, harus saum, harus haji, umrah, harus melakukan pengorbanan yang banyak. Dan itu berat. Lalu setelah oleh Allah jalan menuju surga itu dipenuhi dengan halangan, rintangan yang pikasenggaheun. Pikasenggaheun itu bikin kita wegah untuk menjalaninya. Maka kata Allah kepada Jibril, kamu kembali lihat surga beserta isinya untuk calon penghuni surga. Jibril pun kembali lagi. Dilihat jalan menuju surga itu susah. Harus banyak pengorbanan, perjuangan, ikhtiar, menderita, pengalaman, kanyeri, kaperi, kesusahan, kesukaran, dan seterusnya untuk bisa sampai ke sana. Lalu Jibril kembali kepada Allah lalu berkata, wa izzatika, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku khawatir tak akan ada seorang pun yang mampu masuk ke dalam surga. Berat. Qala lalu Nabi SAW melanjutkan, thumma arsalahu ilan nar, faqala
idhab fanzur ilaiha wa ila ma'adadtu li ahliha fiha. Sekarang kamu pergi ke neraka, hai Jibril. Lihat neraka beserta isinya yang aku siapkan untuk calon penghuninya. Pergilah Jibril lalu melihat neraka. Ternyata api neraka bertumpuk satu sama lain. Dengan ragam siksanya yang mengerikan. Lalu Jibril kembali kepada Allah lalu berkata, wa izzatika la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Kata Jibril, demi kemuliaanmu ya Allah, siapapun orang yang pernah mendengar kengerian neraka, dijamin dia tidak akan mungkin memasukinya. Karena pasti akan menghindar. Lalu fa'umira biha wa hufat bisyahawat. Allah perintahkan kepada para malaikat agar jalan menuju neraka itu dipenuhi oleh syahwat. Hal-hal yang menyenangkan. Semua yang Allah larang, yang Allah haramkan itu menyenangkan loh. Walaupun mahal, walaupun capek, coba judi, harus punya uang gede. Mabuk, harus punya uang besar. Zina, juga harus punya uang yang besar. Apalagi riba, ya, maling. Pokoknya semua yang Allah haramkan, modalnya gede, capek, beresiko, tapi banyak sekali peminatnya. Karena apa? Menyenangkan. Selain menyenangkan, mengandung unsur candu. Sekali mencoba, dia kecanduan. Ingin lagi, ingin lagi. Itu syahwat. Neraka dipenuhi oleh hal-hal yang menyenangkan jiwa manusia. Setelah itu kata Allah, hai Jibril, kembali kamu lihatkan neraka beserta isinya. Pergilah Jibril. Lalu kembali kepada Allah lalu berkata, wa izzatika laqad khasyitu alla yanju minha ahadun illa dakhalaha. Kata malaikat Jibril, demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang selamat dari neraka. Mereka semuanya akan memasukinya. Karena apa? Karena begitu menariknya jalan menuju neraka dan begitu menyenangkannya. Hadis ini dan hadis-hadis yang semakna yang banyak menunjukkan surga neraka itu sudah ada, sudah Allah ciptakan. Makanya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menetapkan judul bab ketika menjelaskan hadis-hadis tentang surga dan neraka. Apa judulnya? Bab ma jaa fi sifatil jannah wa annaha makhluqah. Bab tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat surga dan bahwa surga itu telah diciptakan, telah ada. Lalu diterangkanlah beberapa hadis-hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan surga dan neraka itu sudah ada. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah yang didasarkan kepada ayat dan hadis-hadis yang sahih bahwa surga dan neraka ini sudah ada. Ada enggak pengaruhnya keyakinan bahwa surga dan neraka ini sudah ada kepada diri manusia? Jelas besar. Baik pengaruh kepada alam, terutama suhu udara, cuaca, kondisi geografis dari dunia yang kita tempati ini, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi neraka. Nanti kita ada keterangan. Adanya lahir musim panas dan dingin, itu salah satunya pengaruh dari neraka. Dari mana kita tahu? Itu kan gaib dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu gaib dan wajib kita percaya selama keterangan tentang gaib itu didasarkan kepada wahyu, kepada Al-Quran atau hadis yang sahih, dan kita tidak boleh mempercayai kalau tidak ada keterangan dari Quran dan hadis yang sahih.
Inilah poin pertama yang kita bahas tentang surga dan neraka secara umum, yaitu surga dan neraka ini sudah ada. Lalu apa dalil alasan orang-orang yang mengingkari hal ini? Jadi kalangan Mu'tazilah, Qadariyah yang mengingkari surga dan neraka ini, kata mereka nggak ada sekarang. Nanti diciptakan pada hari kiamat. Mereka beralasan dengan ayat, dengan hadis yang sahih. Ayatnya pasti benar, nggak ada ayat yang salah. Hadis selama sahih juga pasti benar. Lalu apa masalahnya? Istidlal. Penerapan dari dalil itu yang keliru, yang salah. Semua kesalahan, kekeliruan pasti ada alasannya, pasti ada dalilnya. Kadang-kadang dalilnya itu pasti benar, cuma penerapan dalil itu yang keliru. Interpretasi orang itu yang keliru tentang ayat dan hadis itu. Sampai orang musyrik, mereka juga punya dalil tentang perbuatan syiriknya. Ahli bid'ah punya dalil tentang kebidahannya. Lalu dianggaplah sunnah, dianggaplah syariat. Ahli maksiat punya segudang alasan untuk membenarkan kemaksiatan. Itu selalu ada. Termasuk orang-orang yang mengingkari bahwa surga dan neraka ini belum ada, itu didasarkan kepada dalil Quran dan Sunnah. Mana dalilnya dan bagaimana bantahan para ulama? Ini banyak dalilnya. Adapun syubhat mereka didasarkan pada beberapa dalil, di antaranya kita bahas bulan depan karena sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Apakah orang yang diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang di alam kubur itu orang muslim yang belum bertobat atau bagaimana? Mereka orang yang memperoleh azab kubur. Ada dua kelompok. Pertama, orang muslim yang ahli maksiat. Maknanya dosa kemaksiatannya lebih banyak daripada pahala kebaikan. Tidak semua orang muslim yang berdosa memperoleh azab di alam kubur dan neraka, enggak. Sebab setiap kita pasti ada dosa. Enggak ada orang yang maksum selain Nabi SAW. Para sahabat juga banyak terjerumus ke dalam dosa, bahkan dosa besar. Salah seorang yang pasti dijamin masuk surga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pernah melakukan dosa besar. Yaitu apa? Lari dari medan perang. Itu dosanya tidak kecil. Dan itu diterangkan dalam ayat. Diakui oleh para sahabat, tapi kemudian Utsman sudah taubat dan diampuni dosanya. Nah, sekarang bagaimana orang muslim berdosa dan tidak tobat sampai matinya? Pastikah dia akan diazab di kubur, di alam kubur dan di neraka? Belum pasti. Dosa yang tidak ditobati bisa terhapus? Bisa. Dengan apa? Dengan faktor penghapus dosa selain tobat dan istighfar. Apa saja? Pertama, kebaikannya lebih banyak. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Salat yang 5 waktu, saum Senin Kamis, baca Quran, infak, sedekah, ngaji kayak begini. Ini menghapus dosa yang tidak ditobati oleh kita. Belum lagi ada syafaat.
dari Nabi SAW, dari para malaikat, dari sesama mukmin, dari orang tua ke anak, anak ke orang tua, seseorang ke saudaranya, guru dengan murid, murid ke guru, ada saling memberi syafaat. Dan banyak faktor yang menyebabkan dosa itu terhapus walaupun dia tidak taubat, sehingga tidak terkena azab kubur apalagi azab neraka nanti ya. Jadi yang dapat azab kubur dari kalangan kaum mukminin kalau dosanya jauh lebih banyak daripada kebaikannya, dan dosa-dosa ini tidak terhapus oleh faktor penghapus dosa, karena faktor penghapus dosa yang dilakukan oleh orang ini minim. Istighfar sedikit, kebaikannya sedikit, lebih banyak jahatnya, lebih banyak zalimnya, terus tidak pernah infak dan sedekah dan seterusnya ya. Jadi ada dua kelompok yang dapat azab kubur, ahli maksiat di kalangan orang-orang mukmin yang kemaksiatannya lebih banyak daripada kebaikannya, dan orang-orang kafir. Suatu saat ana menjenguk orang yang sedang sakit. Sudah lama sakitnya. Kemudian dia berkata bahwa dia diperlihatkan neraka, menceritakan bahwa kita tidak akan sanggup. Kemudian lebih kurang 4 hari kemudian si fulan itu wafat. Apakah itu termasuk yang dibahas bahwa fulan akan mengalami seperti itu? Kalau melihat surga dan neraka, bukan berarti dia pasti masuk surga atau masuk neraka karena penglihatannya itu. Nabi SAW melihat neraka. Tapi kan pasti beliau tidak akan mungkin masuk neraka, pasti beliau ke surga. Tapi pernah melihat neraka? Iya. Sampai mundur ketika sholat juga ya. Tapi biasanya orang mengalami koma, pingsan, lalu mengalami kejadian-kejadian seperti mungkin, ya mungkin. Kemudian setelah itu berubah, tobat jadi baik mungkin. Ya. Tapi belum tentu apa yang dia lihat berarti itulah yang dia akan alami. Apakah setelah kiamat ada kehidupan lagi? Iya ada, kita tetap hidup. Setelah kiamat kita jadi hisab. Sudah kita terangkan fase-fase hisabnya. Sampai berakhir di surga atau di neraka kita tetap hidup. Kehidupan ini tidak akan pernah berakhir. Ya, maksudnya sampai di akhirat. Di dunia akan berakhir selama-lamanya, tapi kehidupan ini berlanjut ke alam lain sampai ke surga atau ke neraka. Adapun apakah nanti Allah akan menciptakan langit bumi baru, kemudian menciptakan makhluk yang baru, baik manusia dan jin yang baru gitu, generasi kedua setelah generasi kita musnah, nggak ada keterangan. Ini perkara gaib, sesuatu yang gaib tidak boleh diyakini, diduga-duga ya. Direka-reka tanpa ada keterangan dari Quran dan Sunnah. Tidak ada keterangan bahwa seusai kiamat ini kita masuk surga dan neraka, lalu Allah menciptakan langit bumi baru dengan makhluk baru. Tidak ada keterangan itu. Apakah kita perlu khawatir akan masa depan? Suami saya belakangan ini galau karena pekerjaannya stuck dan diturunkan jabatannya. Saya yang berniat membantu suami belum mendapat pekerjaan yang sesuai. Suami berkata beberapa kali bahwa ia khawatir terhadap masa depan keluarga. Mohon nasihat. Tidak perlu khawatir, itu namanya ham. Ham, keresahan, kegelisahan, karena ketidakpastian masa depan. Ingat, kehidupan kita sudah Allah takdirkan. Kita tidak tinggal menjalani. Yang harus kita lakukan, taati perintah, jauhi larangan.
Selanjutnya tentang ekonomi kita, nasib kita di bidang sosial dan di bidang politik, itu sudah Allah tetapkan. Jangan khawatirkan itu. Jangan khawatirkan nasib anak-anak kita nanti ekonominya gimana ya. Kan kita selalu ekonomi yang jadi pertimbangan kan. Yang harus dipikirkan anak kita nanti soleh apa tidak. Taat apa tidak ya. Nah, untuk memastikan anak-anak kita soleh, taat, didik sekarang. Itu tanggung jawab kita. Arahkan kepada akhirat, bukan kepada dunia. Jangan khawatirkan urusan dunianya. Rizkinya Allah yang sudah ngatur. Yakini itu, kita akan tenang, kita akan tentram. Ya. Ketidaktenangan kita tentang masa depan, karena kekurang yakinan kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla terhadap diri kita dan kehidupan kita. Jika seorang suami mengatakan lebih baik kita berpisah, silakan urus ke pengadilan. Ya, dia yang harus ngurus itu. Apakah ucapan seperti itu jatuh talak? Atau jika seorang istri mengatakan kita cerai dan suami mengiyakan, apakah itu jatuh talak? Suami ana mengatakan sudah tidak cinta kepada ana. Aduh, nggak boleh begitu. Kalau betul tidak cinta jangan dikatakan. Mungkin itu emosi sesaat, besok lusa cinta lagi loh, ya. Dan ingin berpisah, ana berusaha mempertahankan bahkan rela dipoligami. Oh, masih ada sambungannya. Tapi tetap suami ingin berpisah. Apa yang harus ana lakukan? Apakah ana tetap mempertahankan atau ikhlas menerima keputusan suami yang ingin berpisah? Karena usia pernikahan belum genap 2 tahun. Pengantin baru, masih tahun madu itu. Ya. Sudah punya anak apa belum? Jika anak tetap pertahankan, apakah anak termasuk merendahkan diri di hadapan makhluk? Mohon jawabannya. Baik, barakallahu fiik. Pertama, jika suami mengatakan kita berpisah, apakah itu jatuh talak? Itu kalimat talak, tapi dengan niat mentalak. Kalau itu kalimat diniatkan mentalak, jatuh talak. Tapi kalau itu niatnya menggertak biar istri itu berubah, dari buruk menjadi baik, dari durhaka menjadi taat, maka tidak jatuh talak. Akhirnya si istri bilang, janganlah, saya akan berubah. Janji deh. Maka tidak jatuh talak. Ya. Atau jika seorang istri mengatakan kita bercerai dan suami mengiyakan, apakah itu jatuh talak? Ya, itu khulu maksudnya. Ya. Itu juga pertama, niat apa tidak. Atau sekedar pelampiasan emosi sesaat. Kalau umpama emosinya menggebu-gebu, menyala-nyala, puncak, sampai tanpa kontrol, sudah kita cerai saja. Ayo, besok lusa disesali. Maka tidak jatuh talak karena dalam keadaan emosi yang puncak dan tidak adanya unsur niat. Ya. Beda dengan main-main. Kalau main-main, iya bisa jatuh talak. Ini bukan main-main, tapi karena emosi yang sangat besar. Kalau suami mengatakan tidak cinta, coba cari penyebabnya. Mungkin dari sisi istri ada banyak mengecewakan suami. Mungkin dari perilaku atau penampilan. Ya, coba perbaiki semuanya. Lebih perhatian, lebih lembut, tidak banyak menuntut, lebih banyak menunaikan kewajiban daripada menuntut hak. Secara fisik coba dandan, coba umpamanya segerkan,
membuat suami tertarik kepada kita. Apalagi baru 2 tahun nih. Jadi perbaiki diri, perbaiki sikap, tingkatkan pelayanan, perhatian, jangan cemberut, jangan baut, tapi full senyum, ramah, lembut kepada suami. Kalau suami melihat sikap istrinya lemah lembut, perhatian gitu ya, romantis, tidak bikin keki, tidak bikin bete, masa tidak cinta, tidak sayang. Coba perbaiki seperti itu. Kalau memang mau dipertahankan, coba tanya, saya harus gimana agar rumah tangga ini tidak pecah gitu. Coba keinginanmu apa? Bila perlu tulis ini siap, saya akan berubah seperti ini. Nanti insya Allah berubah ya. Saya juga laki-laki dan suami. Sebesar apapun kesalahan istri, kalau istri ngaku salah, minta maaf ya, merayu kembali kita, lemah lembut, perhatian, luluh sudah. Kesalahannya dilupakan insya Allah ya. Yang paling jengkel itu istri salah, dimarahi, tidak mengaku salah, ngeyel di atas kesalahan, balik membongkar kesalahan suami. Kamu juga dulu begitu. Nah, itu yang bikin jengkel ya. Coba perbaikilah. Semoga Allah memberikan solusi ya. Apakah anak berdosa jika tidak memberi uang yang diminta bapak anak untuk membiayai istri keduanya dan anak? Sedangkan anak ada ibu kandung dan keluarga yang harus anak biayai. Kalau uangnya ada, ke ibu kandung sudah ngasih, ke keluarga sudah tertunaikan. Ada sisa ya, orang tua kita butuh kasih, walaupun nggak minta kasih. Tapi untuk istri kedua dan anak-anaknya nggak masalah. Itu tidak dosa secara syar'i punya 2 istri, punya anak dari istri kedua. Ibu kandung, ibu sambung kita sama dengan ibu kita. Anak-anak dari istri kedua adalah saudara kita seayah juga ya. Jadi bantu kalau memang mampu. Kecuali kalau tidak mampu ya terus terang, Pak, saya sudah habis untuk keluarga, untuk ini. Nanti kalau ada rezeki lagi yang lebih, saya bantu. Boleh bicara. Orang tua juga kalau melihat keadaan anaknya sudah susah, nggak akan membebani lagi ya, nggak akan minta. Tapi kalau melihat anaknya ada kelebihan, baru dia minta, kasihlah ya. Jika suami marah, ini dari surga neraka, curhatnya suami melulu nih. Jika suami marah, apa itu akan pengaruh kepada kedekatan kita dengan Allah? Misal, ketika anak tertawa, refleks, suami suka merasa tersinggung. Baperan ini suami. Dan agak marah sebab dikiranya anak menertawakan atau mengejeknya padahal tidak ada maksud mengejeknya. Ya terus terang saja. Kalau umpamanya ada alasan yang wajar untuk tertawa, pasti suami juga maklum ya. Kecuali karena memang melihat suaminya lalu tiba-tiba dengan ekspresi yang nyinyir tertawa. Ya iya, mentertawakan suami. Dengan makna mengejek. Tapi kalau umpamanya ada kejadian lucu lalu tertawa, saya yakin suami gak akan tersinggung, malah bakal ikut tertawa ya. Lihat video lucu, tertawa suami. Lihat, oh kita tertawa itu karena melihat video lucu. Gak akan tersinggung. Mana lihat mah bisa-bisa dia lihat, ikut tertawa bareng-bareng ya. Jadi gak mungkin suami tersinggung kalau tertawa kita ada alasan yang jelas.
Bagaimana tipsnya agar suami ridho dan dapat ridho suami? Tadi malam, kemarin siang oleh Ustadz Firanda dijelaskan ya, bait-bait khairun nisa. Mungkin gak hadir, coba di setel lagi videonya. Ada di YouTube kali. Ustadz, saya berhutang kepada ibu saya senilai 60 juta. Terkadang saat saya silaturahmi ke rumah ibu saya membawa kue dan membelikan bunga anggrek untuk ibu. Apakah itu jadi riba? Kalau tidak disyaratkan enggak jadi riba. Kalau kata ibu, selama belum lunas, setiap kamu kesini wajib bawa anggrek. Wajib bawa kue. Iya, itu riba. Tapi kalau nggak ada keterkaitan, nggak jadi riba. Nggak disyaratkan, nggak ada kaitan. Mau berhutang, mau tidak, saya biasanya ngasih ke ibu kue atau anggrek gitu. Bagaimana solusinya agar saya boleh membawa buah tangan? Boleh, nggak apa-apa. Atau harus saya lunasi dulu, baru boleh membawa buah. Kalau ada uang, lunasi segera. Menunda pelunasan hutang para mampu, zalim. Mutilul ghina, zulmun. Menunda perbayaran hutang para mampu itu kezaliman. Bayar kalau mampu, walaupun dicicil. Ya, selama belum lunas boleh nggak kita ngasih sesuatu? Nggak masalah kalau tidak disyaratkan dari awal. Saya dan keluarga rencana akan pindah ke provinsi lain. Lalu saya mencari-cari kajian sunnah di sana. Alhamdulillah ada, namun setelah ditelusuri dan saya mencari tahu bahwa kajian tersebut ustadznya lulusan Yaman semua. Ya masalah, di kita juga di Bandung ada berapa ustadz lulusan Yaman. Ustadz kita di Mahad Al-Islam Cilengsi dari Yaman. Cilenyi maksudnya ya. Dan kita tahu kalau saya ada uzur umroh haji nggak bisa ngisi kan ngundang mereka ya. Nggak masalah. Dan baru tahu kalau dilihat ciri-ciri disebut Salafi Yaman. Nggak ada Salafi Yaman, Salafi Saudi, Salafi Indonesia, Bandung, Jakarta, Surabaya, nggak ada. Dan ustadz rujukannya berbeda dengan Salafi di Bandung. Bukan karena Yaman atau tidaknya. Tidak semua Yaman beda dan tidak semua bukan Yaman sama. Bukan Yaman atau tidaknya. Menurut ustadz apakah boleh diambil ilmunya? Kalau ya anti kepada kita karena hawa nafsu. Sebab ada memang beberapa ustadz dari Yaman ada, selain dari Yaman juga ada. Yang mentahdir kita, mentahdir roja dengan sebutan ta'awun dengan ahlul bidah. Ketika kita tanya mana buktinya, itu hanya di karang-karang. Oh itu jauh dari para ulama. Ada orang Bandung di sini ngaji ke ustadz yang dari Yaman tadi. Langsung WA ke saya barok dari antum dari roja, saya hanya ittiba kepada para ulama. Yang isi di roja siapa? Ada Syekh Abdul Razak, di belakangnya ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ada Masyayikh Madinah, ada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ada Sulaiman Ar-Ruhaili, ada Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi. Itu orang-orang yang terpercaya akidahnya, manhajnya dan keilmuannya. Mereka semua ta'awun sama kita. Oleh karena itulah mereka itu menganggap kita menyimpang, otomatis menuduh para ulama tadi juga sama menyimpangnya dengan kita. Oh berarti karena para masyayikh itu nggak tahu tentang kita, nggak hati-hati. Oh menuduh para ulama nggak hati-hati kerjasama dengan siapa dan mereka hati-hati. Para ulama sebelum ta'awun sama kita,
Tahu dulu bagaimana kita dan siapa kita, ya. Makanya mau ta'awun. Jadi kalau kepada orang seperti itu, iya, jangan ngaji. Karena madarat. Ngaji sekali dua kali langsung barok dengan kita. Salam kita tidak dijawab. Sholat di belakang kita nggak mau. Salaman kita ditolak. Muslim apa kayak begitu ya. Tapi ke orang awam salaman, menerima bantuan, ke kita enggak ya. Itu madarat. Jangan duduk di majelis ilmu yang seperti itu. Karena di daerah tersebut tidak ada kajian selainnya. Saya yakin ada. Coba provinsi mana nanti kita kasih link, kasih info ya. Kami pindah ke sana karena suami ingin kembali ke kampung halaman dan lebih dekat dengan orang tua dan keluarganya. Provinsi mana itu? Nanti kita kasih informasi. Bagaimana tata cara sholat taubat yang benar? Lalu apakah sebelum sholat taubat diharuskan mandi besar? Tidak ada sholat taubat. Yang ada hadis siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu sholat 2 rakaat, lalu taubat, Allah akan terima taubatnya. Allah akan hapus dosa-dosa. Sebagian orang menganggap itu sholat taubat. Sebagian ulama menyatakan itu sholat syukur wudu. Karena berkaitan dengan wudu. Siapa yang berwudu, membaguskan wudunya, sholat 2 rakaat, setelah itu taubat. Setelah sholat tahiyat syukur wudu, bertobat. Allah terima taubatnya ya. Makanya tidak ada salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat, nggak ada. Hanya 7 yang pernah dan sering saya kemukakan. Pertama, menyesal. Kedua, berhenti. Ketiga, bertekad tidak kembali. Keempat, kalau berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak orang. Kelima, lakukan sebelum sakaratul maut. Keenam, lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Dan yang ketujuhnya, ikhlas karena Allah. Ya. Jadi tidak ada harus sholat taubat. Ana seorang perempuan. Ibu Ana meminjam uang ke Ana. Ke orang tua masa ngasih pinjaman? Kasih. Jangan hitungan ya. Tidak minta pun kasih. Jangan meminjamkan. Namun sebetulnya ibu Ana kondisinya tidak kekurangan. Hanya saja uang ibu Ana diberikan ke ibunya. Jadi ke nenek. Oh itu bagus. Ibu kita ingin berbakti ke ibunya, ke nenek kita, bagus. Bila perlu nenek kita juga kasih sama kita. Dan saudara-saudaranya, berarti ke paman-paman kita, ya bibi kita, uak kita, ya bagus, nggak apa-apa, kasih. Memberi ke saudara itu lebih besar pahalanya daripada memberi ke orang lain. Dan jumlah yang diberikan tidak sedikit. Sedangkan kebutuhan adik anak malah tidak dipenuhi. Dan pinjam uang ke anak. Apa yang harus anak lakukan? Kalau kita mampu kasih. Walaupun tidak diminta. Umpamanya adik kita butuh uang sekolah, uang kuliah. Orang tua kita kekurangan. Bantu. Bisa lewat orang tua kita, bisa langsung. Kamu butuh berapa untuk apa? Kasih. Kalau kita mampu. Nah, kecuali kalau kita tidak mampu. Jangan hitungan ke keluarga. Ke orang tua, ke adik, ke kakak, ke paman, ke bibi. Apalagi ke nenek, orang tua dari orang tua kita. Sama dengan orang tua kita. Jangan hitung-hitungan ya. Bahkan berlombalah untuk sebanyak mungkin berbuat baik kepada mereka. Dan sampai ada perkataan, ke saya terus tuh, ke adik saya tuh, ke kakak saya. Gitu. Nah, jangan sampai ada omongan begitu. Berlombalah.
Kalau toh adik kita, kakak kita sudah ngasih tapi kita ada, kasih lagi nggak masalah. Itu orang tua kita ya. Bagaimana penulisan yang benar untuk penggunaan nama Muhammad bagi anak laki-laki? Apakah penulisan yang benar Muhammad dengan 2M atau Muhammad? Jazakallahu khairan. Urusan transliterasi itu ya, artinya menuliskan lafaz Arab kepada huruf Latin. Maka aturan transliterasi menyatakan kalau ada syiddah atau tasydid, ya harus ada 2 huruf. Seperti Allah, lamnya 2. Maka ditulis 2L gitu. Ya, itu urusan transliterasi. Muhammad mimnya ditasydid. Ada 2M. Apa fungsinya? Kalau dari tulisan Latinnya nanti mau dikearabkan, itu tidak salah. Oh ada M2 berarti ada tasydid. Dari Latin ke Arabnya. Ya. Jadi tulisan yang benar dari tulisan Latin dari Muhammad ya ada 2M. Muhammad. Itu kalau menurut aturan transliterasi. Tapi kalau nama ya bebas-bebas saja ya. Mau 1, mau 2 terserah. Bolehkah naik ojol? Apa masalahnya? Sama dengan angkot, taksi gitu. Saya juga sering naik ojol. Bolehkah naik ojol laki-laki ketika ada kepentingan urgen? Oh ini ahwat. Suami tidak bisa nganter dan suami mengizinkan. Bagaimana hukumnya? Suaminya ikut dosa kalau mengizinkan. Kalau ojolnya supirnya laki-laki ya. Kan sekarang ada ojol perempuannya. Nah itu aja. Jadi lihat di aplikasi pesan. Kalau yang muncul namanya Ujang, cancel. Kalau nanti yang muncul namanya Nyai, eta ya. Saya nggak tahu apakah bisa milih nggak, ada supir wanita nggak gitu. Ana sudah mengaji sunnah 20 tahun. Jadi ustadzah tuh. Namun ilmu syar'i saya masih pas-pasan. Tetap menjadi mustami dan duduk di majelis ilmu. Apakah anak pantas atau bisa masuk surga Firdaus? Kenapa tidak? Asal ilmu yang sudah dapat diamalkan. Surga itu juga termasuk surga Firdaus, bukan dominasi ulama. Ustadz. Enggak, orang awam bisa asal iman dan amal soleh ya. Bisa, kenapa tidak? Dan seandainya saya masuk surga, apa bisa ketemu dengan Rasulullah SAW? Kenapa tidak? Kalau memang kita layak untuk memperoleh anugerah itu ya. Pokoknya iman dan amal soleh semaksimal yang kita bisa insya Allah. Ini tulisannya perempuan tapi kayaknya laki-laki ini. Ustadz, pada hari Kamis lalu istri saya, namanya disebut Nancy Leona binti Ahmad Thalib sudah meninggal. Allah yarham. Rahimahullah. Sehingga beliau tidak bisa hadir kembali mengikuti kajian rutin. Beliau meninggal dalam keadaan hamil. Ini syahid. Insya Allah syahid. Salah satu tanda husnul khatimah, salah satu diterangkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz.
Kalau wanita mati karena anak yang dikandungnya atau dilahirkannya. Anaknya nanti akan menuntun ibunya ke surga. Anaknya pasti ke surga. Karena belum tahu dosa. Dan dia akan menuntun ibunya ke surga. Itu husnul khatimah. Beliau meninggal dalam keadaan hamil dengan kematian yang begitu cepat. Mendadak tanpa diiringi sakit di usia 43 tahun. Mohon doa dari Pak Ustadz dan jamaah. Ya, semoga iman Islamnya diterima, dosa-dosa yang diampuni. Selamatkan dari fitnah kubur dan azab kubur. Diberikan nikmat kubur dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Saya yakin ini husnul khatimah. Ya, mungkin ini anugerah yang Allah berikan karena sering ngaji rutin. Allah wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah. Saya baru belajar dan selama saya masih belum dan celana saya masih belum dipotong. Masih belum dipotong. Dalam kurung tidak isbal. Mungkin maksudnya masih isbal ya. Jika sedang memakai celana tidak isbal, apakah boleh hanya dilipat saja? Nggak boleh. Ada larangan. Ya. Tashmir, menggulung celana itu dilarang. Tidak boleh ya. Termasuk menggulung lengan baju. Tidak boleh. Potong saja. Celananya bukan kakinya. Lalu tentang kesombongan katanya yang penting tidak sombong. Kalau kata Nabi itu sombong, kata kita tidak sombong. Mana yang benar? Perkataan Nabi SAW. Sombong menurut kita ini beda-beda ya. Ada teman dari jauh lewat kita panggil, dari mana ke mana? Cuek. Kita bilang sombong. Kalau yang begitu bukan sombong, tapi tuli. Jadi sombong menurut kita beda-beda ya. Pakai mobil sepatu baru, sombong. Bukan sombong, boleh yang kayak gitu. Jadi sombong tidaknya menurut Allah dan Rasulnya. Kalau menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam isbal itu sombong, jangan dibantah dengan pendapat kita. Ada kata saya tidak ada kesombongan. Kalau kata Nabi sombong berarti ketetapan syar'i berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih kuat daripada pandangan kita. Jadi kata Nabi SAW, iyyaka wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal karena isbal itu salah satu bentuk kesombongan. Kalau kata Nabi itu sombong, jangan dibantah dengan pendapat kita. Bolehkah menggulung celana panjang menghindari isbal? Menghindari potong tangannya. Celananya ya. Bukan digulung nggak boleh. Terakhir, saya mau menghadiahkan adik ke saya gitu. Kegeeran. Saya mau menghadiahkan adik dengan uang. Saya mau menghadiahkan adik dengan uang. Apa maksudnya? Ngasih hadiah uang ke adik gitu, kalimatnya ini salah. Tapi karena sikap adik kurang baik, masih merokok, nanti dibeliin rokok loh. Jarang berjamaah ke masjid, maka uang tersebut saya berikan kepada orang lain. Bagaimana dengan sikap saya ini, boleh enggak? Boleh saja. Nanti adik protes. Kenapa orang lain dikasih? Karena orang lain itu enggak ngerokok. Berjamaah, jadi dipakai makan, minum, dipakai ibadah, saya kebagian pahala. Kalau saya kasih ke kamu dibelikan rokok nanti, gitu. Makanya kalau mau dikasih berhentilah rokok, ya, nggak masalah.
Ya cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa ketiga bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.